Gila. Saya digituin. Buset. Gua jadi sesat karena memilih Pak Prabowo. Enggak, bocor lo. Sekarang pernah nggak Pak Prabowo melakukan itu dari awal sampai sekarang? Nggak pernah tuh. Kurang lengkap apa hinaan buat dia? Kurang dahsyat apa cacian buat dia? Ya, welcome to Bebas Bicara. Bangga. Ya. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, luar spesial biasa, banget, spesial banget. sosok yang sudah malang melintang di dunia perpolitikan dan Suhu. mukanya ada di mana-mana. Kontroversi, Di mana? kontroversi. Kontroversi, dicari-cari. Dicari-cari. Beliau adalah Babe Haikal. Selamat Wih. datang, Be. Terima kasih. Thank you very much. Thank you. Saya juga mau ngasih komen. Gimana, Oh, Be? Saya udah diajak podcast hampir semua lah ya. Hampir semua udah. Tapi baru ada di sini yang namanya Bebas Bicara yang paling luas, Bro. Ada tempat di sini, ada yang di green screen-nya, ada berapa spot ini? Banyak, Be. Ini yang paling luas. Banyak, Be. Top. Nah, Jadi ada yang lantai belum 2-nya diundang, juga, mendingan lo minta diundang Mari. Iya. Kita sudah siapkan, Be, buat tema-tema berikutnya. Nanti Mantap. kalau misalnya Babe mau main-main di sini lagi juga boleh juga ya, Bang? Masalahnya siap, boleh nggak siap. gue pinjam? Tergantung Kan Be, pinjam banyak buat ini. apa, Be? Ya buat Iya. Gue paham deh. Oke. Siap. Boleh gue minum dulu? Boleh, silakan, Be. Silakan, Be. Ini spesial kopinya, kita minum juga. Spesial nih buat Babe Haikal Hasan. Ini pertanyaan pertama langsung aja, Be. Pahit banget nih. Ya, saya langsung aja pertanyaan pahit ya, Be. Be, kenapa nggak lagi dukung Anies? Sebelum saya jawab, saya mau bilang dulu bahwa kadang-kadang kita harus mengerti yang pahit itu nikmat. Contohnya kopi. Iya, betul. Iya, betul. Iya gini. Pak Anies Baswedan salah satu tokoh. Kalau menurut Pak Prabowo dalam pidatonya, Pak Anies dan Pak Ganjar adalah salah satu putra terbaik bangsa. Ya. Hebat kan? Sayangnya nggak dibalas sama Pak Anies maupun sama Pak Ganjar. Wow. Mestinya dibales. Oh. Bapak juga salah satu putra terbaik gitu. Yang begitu cuma bisa Pak Prabowo yang memuji rivalitasnya. Dari itu kelihatan dong kenapa saya harus memilih Pak Prabowo. Dan jangan lupa saya mendukung Pak Anies pada waktu Pilkada DKI. Yes. Yang lawannya Ahok. Ya. Dan lu tahu Ahok kan kenapa? Ya. Ya nggak apa-apa Ahok, baik juga. Cuman ya pada waktu itu saya tetap memilih Pak Anies karena itu. Dan jangan lupa pada waktu itu saya memilih Pak Anies juga karena instruksi Pak Prabowo memenangkan Anies. Artinya Babe ini memang yang setia lah ya di garisnya komandonya Pak Prabowo ya, Be? Insya Allah sampai saat ini tetap tidak pernah bergeser dari Pak Prabowo. Oh gitu. Nah ini Babe emang kalau kita kulik sedikit ya, Be. Apa sih yang mendasari Babe ini ada atau membela Pak Prabowo lah? Katakan seperti itu. Sekarang saya tanya saya balikin ya. Pak Prabowo itu dia orang yang teguh dalam memegang keyakinan. Mohon maaf, saya sedikit menyinggung keluarganya. Adiknya berbeda agama loh. Ya. Kakaknya pun demikian. Orang tuanya pun demikian. Ketika Pak Prabowo memilih Islam, ini bukan soal benar salah ya. Ketika Pak Prabowo memilih Islam, berarti kan beliau memegang teguh apa yang diyakini. Betul. Itu kan sebuah cerminan. Betul. Keteguhan memegang yang kita yakini itu bagai karang yang nggak bisa diganggu oleh siapapun. It's about me, it's about my future, it's about personal. Jadi dia tuh memegang teguh, itu satu. Yang kedua, seumur hidup yang saya kenal, saya tahu beliau, yang dipikirin cuman bagaimana rakyat Indonesia makmur. Dalam buku beliau yang judul Paradoks Indonesia kan kelihatan sekali. Sekali Anda baca, ini punya nggak bukunya? Ada saya di rumah satu. Kan gue kirim kemarin kalau enggak. Itu kan dahsyat banget. Itulah Pak Prabowo yang sebenarnya. Paradoks Indonesia yang dibuat itu. Dari sisi ekonomi, sosial, politik semua dibahas tuntas dari situ. Juga banyak hal, diantaranya hartanya dia. Dia gunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dia bantu siapapun. Ini berarti Babe nggak lagi ngejelat Pak Prabowo buat menteri nih, Be? No. Saya nggak akan berkenan urus-urusan kayak begitu. Nggak akan berkenan. Cuman, karena pertanyaannya tadi, kenapa? Saya bilang beliau orang baik. Dan dari dulu orang baiknya luar biasa. Pernah ada satu kisah saya udah ceritakan di sebuah podcast. Betapa beliau sangat care dengan
keislamannya. Pada waktu 3 partai itu loh, masih cuma ada 3, P3, Golkar, dan PDI. Beliau bantu P3 loh. Dan kebetulan almarhum ayah saya yang dipercaya oleh beliau untuk mengantarkan bantuan kepada P3. Dulu kalau ketahuan rezim zaman dulu bantu P3, gimana karirnya kira-kira? Iya. Ya, mungkin stagnan. Tapi beliau mau kan berkorban dan rela untuk itu kan. Artinya apaan? Dia memperjuangkan apa yang dipandang benar dan dia nggak peduli. Itu. Tapi Babe klaim pendukung Prabowo dari lama nggak takut? Ya kita udah tahu lah sekarang ya Bang Asi ya, Babe dimaki-maki, difitnah, nggak takut? Hah? Atau mungkin udah kejadian? Ada nggak cerita? Lihat dong di sosmed, abis-abisan gue dibully, Ya, kalau dikata-katain, di sosmed kan wajar lah. dikatain penjilat, dikatain cari jabatan, dibolak-balik, apa ngomongan saya, yang soal saya cerita pantang ulama menghampiri penguasa. Yes. Gue dimaki-maki ngomong begitu. Berarti banyak yang sendir dong. Iya, masalahnya gue bukan ulama bro. Gue cuma ngingetin para ulama jangan deket-deket sama penguasa. Kenapa gue yang dituduh? Kan gue bukan ulama. Ya. Gue ngingetin ya, wahai para ulama. Kalau Anda berlomba untuk mendekati penguasa, kata Ka'ab bin Malik, Anda bagaikan lalat yang mengerubungi bangkai. Gue lagi ngingetin. Kenapa tiba-tiba orang pada nuduh gue? Artinya kalau dari situ berarti siapa Be yang konsisten dan yang inkonsisten gitu? Ya artinya dari zaman dulu, kalau balik pertanyaan ya, dari zaman dulu saya konsisten. Oke. Yang sekarang, yang dulu ikut-ikut doa buat Pak Prabowo, dukung Prabowo, tiba-tiba enggak, bahkan sebagian ngatain, ngejelekin, dia dan kelompok itu yang tidak konsisten. Contoh, dalam 212 kita doain siapa sih? Dalam di Monas, di Gelora, Bung Karno, semua rame-rame doain Prabowo kan? Ya wajar dong kalau Allah Subhanahu Wa Taala baru mengabulkannya sekarang. Padahal dulu Mas Anies ada di satu barisan itu. Ada di satu barisan itu. Jadi yang nggak konsisten nih siapa? Ya, artinya gini. Kira-kira nih. Artinya gini, alangkah indahnya. Kalau Pak Anies masih tetap dukung Prabowo, mungkin dia gubernur 2 kali di DKI. Setelah itu baru jadi presiden. Iya kan? Keren gitu kan, keren. Ya kalau sekarang nggak keren. Nggak keren. Tapi Babe kan juga dicap ya, mungkin orang-orang udah tahu ya Bang Asi ya, pendukung cendana juga. Nah ini bisa diceritain. Apa salahnya? Sekarang saya tanya apa salahnya? Ya dari Saya nggak takut. Dari sisi kebebasan sih wajar-wajar aja. Saya nggak takut. Dituduh begitu saya nggak takut. Karena kalau ternyata saya, ya kalau diulik, ya akhirnya ketahuan juga kan. Nggak, saya nggak takut. Silakan diulik. Mertua saya itu, sorry ini belum pernah saya cerita di podcast manapun loh. Menarik. Nah, ini kita harus denger ini. Ya. Mertua saya itu adalah yang mencicipi semua makanan Pak Harto almarhum sebelum Pak Harto masuk ke ruang sarapan. Dahsyat. Berarti ini ring 1 ini. Be. Ini saya bersumpah. Tanya semua yang masih hidup deh, tahu lah, nggak usah sebut namanya, almarhum udah meninggal. Baru meninggal belum lama. Itu mertua saya. Dia datang ke situ, dia cicipi semua, dan dia dan anak buahnya dicicipi semua makanan Pak Harto. Jam 5 dini hari sebelum Pak Harto makan. Itu mertua saya. Ayah saya sekretaris daripada Wakil Presiden Sudarmono pada waktu itu. Jadi kalau orang bilang baru sekarang baru ngeliat, lu nggak tahu dia gitu. Lu nggak tahu historis lah. Ya artinya akarnya udah kuat Be untuk pendukung. Ya apa boleh buat, kita mesti fair. Ente kalau ini sama nggak sumuran sama kita, beda ya? Mbak, Tuan lo kayaknya. kalau ngomong gitu nggak enak, mudahan saya. Tanya deh orang-orang itu, tanya orang-orang yang udah mau masuk 60 dah kayak kita dah gitu. Tanya coba. Enakan mana coba? Lebih adil mana? Lebih tentram mana? Sekarang tuh lebih hancur, lebih parah. Mana yang teriak reformasi? Begini yang lo mau harapin. Tapi kan memang Tanggung kalau jawab lo semuanya lo di akhirat, bodo amat. Iya, Udah dari dulu saya berhadapan kok. Di 98 mereka di Solo, saya di mari kok. Saya jujuran aja. Saya di sini kok. Karena saya taat sama orang tua saya. Dan jangan lupa pada waktu itu saya dosen di 8 universitas. Pada waktu itu ditawarin duit 100 juta atau duit 40 juta tapi dikasih kijang. Asal mau teriak turunkan Soeharto. siapa yang ngasih, Be?
Yang nawarin deh. Orang udah mati sian. Kalau bahasa mantan Menpora kita, ada lah. Ada lah. Orang udah meninggal, nggak usah kita sebut. Tapi waktu itu tanya orang-orang yang seumuran dengan saya dan statusnya dia sebagai dosen yang cukup berpengaruh sehingga dia bisa menggerakkan mahasiswa untuk turunkan Soeharto, turunkan Soeharto, turunkan Soeharto. Berapa dapat duit? Tuh masih ada sebagian yang hidup, tanya aja tuh. Ini kenapa kita tanya ya Bang Arsi ya? Karena agar kita tahu nih posisi Babe ini memang mendukung Prabowo di akhir-akhir, apa memang dari awal mendukung? Itu dia yang saya jawab. Salah satunya itu, waktu itu saya dosen. Salah satunya dosen di Budi Luhur saya dosen, di Gunung Sewu saya dosen, STI Nusantara tuh saya dosen, banyak ya beberapa. Di Jayakarta saya dosen. Itu dosen tamu juga lebih banyak lagi. Ya di negeri-negeri banyak dosen tamu. Pada waktu itu saya dan beberapa teman tuh ditawarin asal kasih nasi bungkus, anak mahasiswa turun ke jalan, turunkan Soeharto, turunkan Soeharto. Nggak semua. Kalau diklaim semua, ntar saya juga salah dalam podcast bebas bicara ini. Nggak semua, betul. Ada yang tulus, iya banyak. Cuman pada waktu itu saya ditawarin, gitu loh. Dan beberapa teman dosen tanya deh kalau mau jujur-jujuran ditawarin. Pada waktu itu saya menolak. Karena nggak fair kalau begitu, Pak Harto orang baik, almarhum orang baik gitu. Kalau ternyata dia dituduh korup, mungkin ada sebagian orang yang memanfaatkan korupnya itu gitu loh. Oke. Tapi Be, itu kan adalah sebuah respons dari peristiwa yang terjadi pada hari itu. Kita tahu juga waktu itu kan ekonomi lagi flop gitu kan. Kemudian juga nilai rupiah anjlok dan yang lain-lain lah. Makanya itu ada respon itu gitu. Kalau diselidiki, semuanya itu by design. Gitu loh. Pak Harto lagi jaya-jayanya, Indonesia lagi hebat-hebatnya, kita lagi tumbuh-tumbuhnya, pesawat kita udah bisa bikin, senjata kita udah bisa bikin, peluru kita bisa bikin, semua kita bikin. Amerika takut dengan kekuatan Indonesia yang kayak begini. Pak Harto lagi deket-deketnya, Pak Harto bikin ICMI. Pak Harto deket banget lah dengan muslimin pada waktu itu. Kompas pada waktu menuduh Islam ijo loyo-loyo. Ada keributan internal yang luar biasa. Si siapa itu yang saya lupa namanya itu yang IMF itu si apa yang George Soros. Soros itu yang yang menghancurkan ekonomi dengan cara rupiah ke dolar. William Kamdesus ya. Kamdesus itulah gitu loh. Dan Pak Harto pada waktu itu kan nggak punya pilihan, sementara menteri-menterinya nggak punya kekuatan untuk menyatakan tidak. Akhirnya kita terima IMF. Sampai sekarang nggak beres. Negeri-negeri yang menolak IMF udah pulih kembali. Jadi emang itu debt trap yang luar biasa. Itu kesalahan kolektif. Dan menteri-menterinya nggak setia pada waktu itu, tiba-tiba turun rame-rame. Oke, kalau tadi kita agak switch dikit nih Be, sebelum ke tema yang lain juga. Ini kan Babe nge-highlight bagaimana program pada saat Orde Baru itu luar biasa bagus. Iya dong. Nah, ini sekarang kan Pak Prabowo dan Babe juga memang mendukung Pak Prabowo gitu. Kira-kira memang apa sih Be program yang akan coba direalisasi begitu di pemerintahannya Pak Prabowo ke depan? Ini gitu? panjang nih urusannya. Panjang. Gue minum dulu nih. Iya siap. Panjang. Kita juga minum. Kalau minum kita minum. Panjang ini. Iya. Makanya ini 1 jam bersama Babe, Haikal ini. Gini ya, Pak Harto dulu punya misi setiap anak tuh harus makan bergizi. Ya. Ya kan? Dulu kalau kita seumuran, dulu kita sempet loh pulang sekolah dikasih bubur kacang hijau, dikasih susu. Ada yang ada yang 60 nggak di mari? Belum Be. Yang SD-nya sama sama gua gitu. itu dikasih udah jadi pada waktu itu. Kemudian kan terhambat dengan berbagai macam persoalan lah begitu. Kalau sekarang Pak Prabowo melanjutkan kan indah gitu loh. Memang tidak bisa langsung semua. Dan ini kan akan bertahap. Itu kan. Terus program pemanfaatan seperti dulu ada KUD, ya Koperasi Unit Desa. Sekarang mungkin namanya berbeda, tapi akan dibangkitkan lagi. Dulu kita ini hafal garis-garis besar haluan negara. GBHN. Sekarang kita nggak ada yang nggak ditanya di kampus-kampus lagi. Dulu SMA ujiannya aja, salah satu ujiannya itu loh GBHN loh. Terus ada repelita. Kita apa? Poin-poin repelita, rencana pembangunan 5 tahun. Dulu nama-nama menteri pun kita hafal karena betul-betul diangkat profesional dan orangnya keren. Sampai sekarang tuh kebayang, Menristek B.J. Habibie gitu kan, Menko Polkam Surono, Ginanjar Kartasasmita, Murdiono, Sudarmono, kita apa teman-teman? Harmoko Profesional kita.
jagoan gitu di bidangnya gitu. Ini kayaknya ujian SD waktu itu ya, Be. Keluar ya, Be. Apa keluar sampai apa loh. Sampai apa Ya. gitu. Balik lagi Be ke tadi Be, bahwa ini kan penting nih Be, gaya kepemimpinan dari Pak Prabowo. Yes. Babe tadi glorifikasi Pak Soeharto, ya kan, Pak Soeharto militeristik. Ya. Nah kita kembali lagi nih Be, dari sipil selama 2 periode 10 tahun Pak Jokowi, sekarang kembali ke militeristik. Ada sebagian ketakutan di kalangan beberapa kalangan begitu ya. Takutnya nanti ketika ada apa namanya gaya tadi ya yang dimention oleh Bang Andi ini kembali ke zaman dulu itu gitu. Nah itu gimana menjelaskannya? Lihat maksud saya? historisnya, lihat rekam jejaknya, lihat apa yang dilakukan, lihat dengan kacamata sekarang ini apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Beliau sangat toleran, beliau sangat welcome. Apa kata Pak Prabowo? Negara Indonesia terlalu luas untuk diurus sendiri. Artinya harus bergotong royong. Jadi berarti bukan kan? koalisi gemuk, mulong semua partai, bukan. Dia minta semua berkontribusi untuk bangsa. Gitu, bukan untuk memperkaya jabatan dan mengkokohkan dia, tidak. Enggak, saya nggak dikasih apa-apa, nggak apa-apa. Ya kan dibilang itu kan. Memang begitu kesehariannya. Gitu. Jadi gaya kepemimpinan otoriter yang ditakutin begini-begini nggak akan terjadi. Artinya Pak Prabowo bakal fleksibilitas. Sangat Ini kan sipil nih. tercermin pemerintah. dari pidato-pidatonya. Tercermin sekali. Terakhir beliau pidato di Nasdem kan dibilang apa coba? Sangat indah tuh pidatonya tuh di Nasdem. Dia ceritakan awalnya, pertengahannya, akhirnya perjalanan yang singkat ini. Yang dulunya rivalitas menjadi bergabung, juga pidato beliau yang di Gerindra. Coba didengerin baik-baik, diresapin. Saya lagi pengen nulis buku tafsir pidato Prabowo. Mesti tafsirin pidatonya biar masyarakat tahu dan jelas gitu loh. Kenapa? Karena contoh gini deh. Dia ngomong di depan Surya Paloh asli. Nih teman-teman Nasdem ada Surya Paloh. Dulu kan Anda milih Pak Anies. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sekarang kita gabung. Orang tuh ketawa. Pak Prabowo heran loh. Herannya bukan itu menunjukkan keheranan yang loh. Kok ketawa? Lucunya di mana? Bukan dia lagi ngelucu. Bukan. Dia sampai heran. Lucunya di mana? Biasa saja gitu loh. Boleh saya cerita sedikit 1 menit? Silakan. Silakan, Be. Ingat gak ketika Barack Obama difitnah sebagai teroris oleh Hillary Clinton? Di forum loh. Dituduh Islam fundamentalis, dituduh teroris, bahkan disebut dipanggil nama lengkapnya. Barack Hussein Obama. Dipanggil sama si Hillary Clinton. Tapi ketika diumumkan Barack Obama menjadi presiden, yang diangkat sebagai menteri luar negeri pertama yang diumumkan di panggung siapa? Hillary. Yes, itu orang besar. Dia mampu melupakan kesalahan dan hina itu. Yuk, mari bangun bersama. Ketika ditanya, kenapa Anda begitu? Apa dibilang? Karena saya tahu kamu mencintai Amerika. Yuk kita bangun sama-sama Amerika. Oke, artinya Babe mau meng-highlight bahwasannya Pak Prabowo juga punya keleluasaan hati yang besar. Jiwa Of course. kebangsaan. Dan bukan cuma itu. Sebagai contoh, saya mundur lagi sebelum Hillary Clinton. Ketika si siapa yang beokan itu? Koreksinya Abraham Lincoln. Abraham Lincoln. Gitu. Dipanggil sama rivalitasnya itu monyet, ngapain monyet datang ke tempat saya. Tapi ketika beliau itu diangkat, yang manggil monyet itu diangkat sebagai state of secretary-nya. Gitu. Terus kalau saya mundur lagi ke belakang, ketika misalnya siapa coba? Umar bin Khattab deh, sekalian deh. Umar bin Khattab ketika beliau, seluruh orang Islam tidak boleh masuk ke dalam Palestina, Yerusalem pada waktu itu. Oleh pendeta Paus Sopranius. Ketika Umar bin Khattab menaklukkan Yerusalem, justru pendeta Sopranius itu dihormati, dimuliakan, dan tetap menjadi kepala di situ untuk mengelola. Kalau saya mundur lagi ke belakang Nabi Muhammad, ketika Futuh Mekah, udah tahu orang yang mengupayakan membunuh Nabi Muhammad itu adalah Abu Sufyan. Ketika dia penguasa Mekah dan Nabi penguasa Madinah. Ketika Nabi Muhammad berhasil menaklukkan Madinah, yang diangkat sebagai kepala di Mekah siapa? Ya Abu Sufyan itu orang yang bukan cuma mau fitnah, mau membunuh. So, orang-orang besar tuh begitu, dia bisa melupakan kesalahan orang untuk maju bersama. Sampai Nabi bilang apa? Siapa yang masuk Ka'bah aman, siapa yang masuk ke rumah ke rumah masjid aman, ke rumah beliau aman, ke rumah Abu Sufyan itu aman. Artinya apa? Disejajarkan. Tokoh-tokoh besar tuh kayak begitu gitu. Tokoh Cina misalnya.
Presiden Cina ketua Partai Komunis Cina itu Xi Jinping. Xi Jinping bukan Xi Jinping pada waktu itu Mao Zedong. Itu dengan rivalitasnya malah diangkat. Udah bunuh-bunuhan 400 orang terbunuh. Tuh langsung aja dia bersama-sama membangun Cina. Jepang juga begitu waktu Shogun. Jadi artinya tokoh-tokoh besar itu seperti itu. Kenapa kita tuh nggak bisa menerima? Kenapa orang-orang pendukung waktu itu siapa ya pendukung Pak Prabowo? Kenapa nggak bisa menerima ketika Pak Prabowo menyatakan bersedia bergabung dengan Pak Jokowi? Kenapa nggak bisa terima? Ya menurut Babe kenapa? Kurang banyak baca buku. Kurang banyak baca buku. Harus jadi musuhan seterusnya. Iya. Atau mungkin bukan kurang banyak baca buku, Be. Anak abah. Anak abah juga sekarang. Iya. Seolah-olah kalau masuk Prabowo tuh sesat apa? Sampai saya ditolak di masjid. Itu berarti Babe korban dari politik identitas berarti. Iya dong. Nggak masalah. Nggak masalah. Sampai saya doakan semoga mereka tuh tersadar. Karena kalau lu mati, lu ditanya dalam Islam ya, lu ditanya siapa Tuhanmu, man robuka. Nggak bakal ditanya lu pilih siapa. Masa malaikat nanya apa partaimu? Kagak kan. Tanya kan apa agamamu, apa siapa imam, begitu kan. Jadi ngapain bawa-bawa di politik identitas sampai ke situ, sampai nggak boleh ngajar, nggak boleh masuk ke masjid, bukan nggak boleh masuk ke masjid, diancam lah. Kalau sampai datang ke masjid kami bubar. Gila, saya digituin. Buset, gua jadi sesat karena memilih Pak Prabowo. Kan lu tahu gue dari dulu memilih Pak Prabowo. Sampai digituin saya, nggak ada masalah. Tapi artinya gini, Be. Bukan kebenaran. Pak Prabowo kan ini ingin menciptakan pemerintahan yang efektif kan, ya kan, efisien. Tunggu, saya bedain dulu efektif sama efisien supaya masyarakat teredukasi. Gini, efektif itu ukurannya hasil, sementara efisien ukurannya masukan, input. Hasil daripada efektif dan efisien produktivitas. Jadi input per output sama dengan P. Input per output sama dengan produktivitas, ya. Masukan per pengeluaran sama dengan produktivitas. Jadi efektif itu ukurannya hasil, efisien ukurannya masukan. 5S, man, machine, 5M, man, machine, material, metode, dan manajemen. Pak Prabowo kalau umpamanya lihat dari katanya mau memperbesar jumlah menteri, mau apa semua, kalau saya melihat hasilnya yang diukur, mudah-mudahan ini sangat efektif untuk hasil Indonesia ke depan yang lebih baik. Itu kalau saya lihat gayanya beliau. Nah, emang sebenarnya ada apa aja sih Be program-program Pak Prabowo itu? Tunggu tanggal 20 sore. 20 Oktober. Tapi sore kalau Itu yang hari enggak, Minggu loh, Be. 20 Oktober sore hari. Ya. tapi kan kalau yang kita dengar nih Be ya di media-media ada makan bergizi gratis, kemudian juga apa namanya? Tentang pembangunan SDM juga dan lain-lain itu. Maksud saya gini, Babe sebagai pendukungnya Pak Prabowo yang memang dari awal itu konsisten, melihat itu gimana Be? Melihat program-program yang akan dicanangkan itu gitu. Ya orang kalau udah gini-gini, saya tidak mau cinta buta. Oke. Ya, saya nggak mau cinta buta. Artinya kita pelajarin dulu. Ya. Contoh misalnya, kita tidak merespon hal yang pasti ini sebenarnya. Kita hanya merespon rumor misalnya. Ya. Rumor yang kita respon. Setuju ya? Kalimatnya rumor yang kita respon ya. Akan menambah jumlah. Itu kan masih Betul. wacana orang-orang di luar. Betul. Belum pernah resmi pengumuman dari beliau. Jadi saya hanya merespon pertanyaan yang itu. Contoh. Misalnya Kementerian Agama ya. Katanya ada Kementerian Agama ngurusin zakat, wakaf, dan ada juga Kementerian Umroh dan Haji. Orang bilang ini efektif apa efisien? Nah, ini nggak efektif dong, jadi boros gitu. Tapi orang bilang nggak efisien karena lebih gede. Belum tentu. Kalau orangnya tetap cuma di split, Ya. Mandi bisa itu aja. efektif dan efisien. Terus kemudian urusan halal haram, Ya. harusnya itu di luar daripada kementerian, ada badan sertifikasi halal sendiri. Ya. Entah itu di MUI, entah di tempat yang lain gitu Kalau loh. sekarang kan udah ada tuh Be, BPJPH itu. Nah, oke sekarang tuh ya, karena kritikan kita terus nggak gitu berhenti gitu nggak kritik terus. Kemudian urusan haji dan umroh, BPKH harusnya independen banget. Dan BPKH kan selama ini cuma tempat megang duit doang, kayak OJK, cuma tempat tanda tangan doang, duitnya nggak dipegang, nggak dikuasain, iya kan? Kayak PPATK cuma bisa ngelihat alirannya, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa lock,
gitu loh, nggak bisa stop gitu loh. Tapi berarti BPKH itu harus mandiri, dilebur jadi badan urusan haji dan umroh, ini contohnya ya, supaya independen, duitnya bisa dikelola sendiri. Masa ya 174 triliun bangun gedung aja di Mekah, aman tuh, hilang tuh mafia catering, mafia maktab hilang kalau kita punya gedung sendiri, ngurus saya sendiri semua. mafia hotel, penerbangan, Gila, segala itu macam. berapa gitu loh, mafia-mafia itu. Belum lagi yang kurs real, dikasih uang saku real. Loh, rupiah di sana bisa dibelanjain sejak kapan? Nggak bisa, tanya sama orang-orang umroh itu, tanya orang-orang haji itu di toko-toko tuh laku. Jadi tahun depan dari bebas bicara kita usulkan nggak usah ada uang saku real itu, potong jadi ONH turun, jadi orang bisa belanja dan duit rupiah beredar di Saudi Arabia. Keren itu loh. Ini ngomong-ngomong katanya udah ada diskusi juga Babe dengan tim. Nggak, bocor loh. Enggak, artinya gini Bang Angga, kalau gue ngelihatnya Babe ini berarti memang melihat apa tuh namanya wacana ya, tadi kan kita merespon wacana nih, merespon rumor itu untuk kepentingannya supaya efektif dan efisien tadi. Bang. Iya gitu. Gitu. Jadi saya kita respon positif aja lah. Saya nggak neko-neko lah. Nggak. Bukan gini ya. Oh, saya dibilang cari muka lah. Gitu semua. Sorry nih ya. Tit gitu ya. Artinya gini. Orang yang mengatakan Anda cari muka, orang itu cari muka cuman gagal gitu aja. Nggak ketemu mukanya. Jadi buat apa cari muka begini gitu loh. Nggak ada nilainya, nggak ada pahalanya, nggak ada value-nya. Value-nya itu ada di mata Allah Subhanahu wa taala kalau kita bisa berkontribusi dengan cara apapun. Tapi ini kan sebenarnya Pak Prabowo tahu nih detail-detail kayak gini ya. Kalau saya lihat kenapa kemudian media terakhir itu Kumparan itu menyebut ada 44 kementerian ya. Kemudian sudah ada beberapa nama dia ambil dari berbagai sumber. Artinya Prabowo nih sudah tahu nih detail-detailnya, ini mau gimana, ini mau taktis banget gitu. Tanya deh sama orang-orang yang lebih dekat dengan Pak Prabowo. Beliau itu selain cerdas, sorry ya saya mesti ngomong apa adanya ya, detail, tahu sekecil-kecilnya. Nggak bisa orang cari muka depan dia, nggak bisa. Wahai orang yang mencari muka, Itu baik kameranya, Bang. nggak bakal ketemu muka Anda. Pak Prabowo itu anti yang begitu-begitu. Dia tahu mana yang cari muka, mana yang tidak, dia tahu. Mana yang penjilat, mana yang nggak penjilat, dia tahu. Mana yang taat sementara, taat dia tahu persis. Dia nggak bisa dikelecehin seperti itu. Dia nggak bisa dicipoain kayak gitu. Dia nggak bisa dibohongin kayak begitu. Beliau orang yang sangat jeli, sangat detail. Yang hadir nggak hadir dia tahu. Dia punya foto memori yang luar biasa. Lo bayangin aja di 8 negara dia terbaik semua. Berarti dia bukan ABS ya? No. Asal Bapak senang kan? No. Berarti nanti akan ada sistemnya itu gimana, Be? Biasanya kan ada sistemnya itu terpusat, sentralisasi, desentralisasi. Nah, Pak Prabowo ini menyaring dulu informasi dari bawah, gaya kepemimpinannya, atau semuanya itu terpusat ke dia? Beliau mix lah. Beliau orangnya sangat apa ya? Wawasannya sangat luas. Berbahasa asing juga sangat banyak. Buku yang dia baca juga luar biasa. Dan dia itu tahu persis kapan melakukan sentralisasi, kapan melakukan desentralisasi. Tahu persis kapan harusnya bersifat otoriter, kapan harus bersifat demokratis. Kan orang nggak bisa demokratis terus nggak bisa. Orang nggak bisa otoriter terus nggak bisa. Dan dia tahu banget kapan waktunya untuk bersikap. Kalau saya bilang bahasa Arabnya, khatibun nas ala qadri uqulihim. Kalau bicara tuh sesuai dengan kadar orang di depannya. Dia kalau bicara sama orang yang politik, dia ngomong politik. Dia bicara sama orang yang agamis, dia juga sentuh agamis. Dia bicara sama orang yang keras, dia juga bisa. Dia bicara dengan yang lembut, dia juga bisa. Itu fleksibel ya, Bu. Of course, Anda lihat sendiri kan sekarang. Ya, dia sama Surya Paloh yang nyata-nyata mendukung Anies, dia sekarang asik. Sama siapa itu yang lompat sana lompat sini namanya Caimin. Ya, sama Caimin juga dia juga bisa asik gitu kan. Pak Caimin jangan pindah lagi loh kata Pak Prabowo. Asik aja. Sama partai yang minta-minta juga asik ya, Bu. Asik juga. Siapa? Asik PKS. Enggak minta ajak kita dong katanya gitu. Bahkan sama yang tidak mendukungnya. PDIP juga asik. Bahkan sama partai yang paling banyak menghina Bapak dulu. Namanya PSI. Apa kepanjangan itu, Bang? Partai Solidaritas Indonesia. Loh,
Nggak usah ditutup-tutupin, kan bebas bicara. Iya, Yang dulu menghina paling banyak siapa? Ya kan? Ada yang jadi wakil menteri sekarang, ada yang jadi komisaris sekarang. Kan mereka dulu jejaknya masih ada. Menghina bapak itu sangat malu. Sampai dikasih award tukang bohong, pembohong. Sih, disitulah fleksibelnya. Didatengin bro, didatengin. Beh, dari kesaksian Babe, Pak Prabowo itu orang yang micromanage atau makro? Mikro atau makro ya? Mix lagi. Mix lagi Dia jawabannya. tahu kapan. Babe main aman nih, mix. No. Itu yang saya sama dalam bahasa Arab. Beliau tuh khatibun nas ala qadri ukulihim. Kalau bicara sesuai dengan kadar orang di depannya. Kalau bersikap sesuai dengan sikap ininya. Ini bukan soal mancala-mencela, bukan. Justru ini pengamalan dari hadis Nabi. Nabi Muhammad kalau bicara sama orang A, dia pakai gaya bicaranya A. Kalau umpamanya bicara sama keluarga, dia ngomongnya asik. Nabi sebagai Rasul tegas. Contohnya ya kuliah kafirun, la'audu dan seterusnya. Nabi sebagai kepala negara tegas. Apa itu? Membela semua warga negara tanpa melihat latar belakang. Itu kan flexibility. Itu kan menjawab makro dan mikro. Gitu kan. Nabi Muhammad sebagai seorang kepala negara punya 42 pasal yang namanya Piagam Madinah. Yang akhirnya kalau sekarang kita bilang Pancasila dan UUD kita. Gitu. Nah, pasal 1 apa bunyinya? Semua manusia, semua orang itu sama kedudukannya. Nggak peduli dia warna kulitnya apa. Come on. Ini 1500 tahun yang lalu. Ketika Romawi mewajibkan agama Kristen sebagai agama negara, yang enggak harus dibunuh atau keluar dari Romawi. Ini ngomong ketika Persia harus ikutin Persianya, Majusinya, kalau enggak dibunuh atau keluar. Ini ngomong pada waktu ideologi di China itu dan seterusnya ya. Ini Nabi Muhammad udah ngomong manusia itu tidak boleh dibedakan dari warna kulit, ras, suku, kelompok, golongan. Artinya human rights di situ ya, Beh? Artinya yang saya mau sampaikan, Nabi sebagai Rasul, bersikap sebagai Rasul, tapi Nabi sebagai kepala negara juga melindungi semua warga negara, apapun agama, ras, dan kelompoknya. Keseimbangan tadi Bang Angga berarti. Itu kesetaraan. Saya ini mengcounter sebelum Anda berkata, kalau gitu pelin-pelan dong. No, Nabi bukan pelin-pelan. Nah, jawaban saya ke situ. Kalau Anda mau katakan Pak Prabowo pelin-pelan, tidak. Dia punya idola. Salah satu idolanya lah Nabi Muhammad, Umar bin Khattab, Salman Al-Farisi, Khalid bin Walid. Sebentar lagi terbit buku beliau soal itu. Anda baca betapa dalamnya dia baca itu. Dia punya pengetahuan soal itu. Judulnya? Nanti juga diumumkan. Oh, iya. Berarti itu ada Babe sebagai editor atau apa? Bukan sebagai editor, sebagai orang yang diajak ngobrol. Siapa Umar bin Khattab, siapa Salman Al-Farisi, siapa Khalid bin Walid, siapa banyaklah. Saya orang sejarah juga. Saya ceritakan kepada beliau banyak. Pak Prabowo ini mau melakukan apa selain tadi dengan makanan bergizi? Tapi setelah itu kan katanya tuh, ini katanya saya juga dapat rumor ya sekali lagi, Kementerian Pendidikan mau di split tadi tuh ya. Ada yang Itulah, jadi saya menghindari mengomentari rumor. Betul, yang kita dapat rumornya seperti itu. Tapi ini betul-betul hanya menunggu keputusan Pak Prabowo mutlak seperti itu. Kita juga dengarnya seperti itu juga. Tapi kalau dilihat Pak Prabowo selalu dikelilingi oleh para profesor ya dalam meminta pendapat. Contohnya bapaknya juga profesor. Saya bukan. Bapak Pak Prabowo. Oh iya dong. Pak Sumitro Kusumo dahsyat. Apa namanya? Contohnya gini contoh ya. Betapa dia peduli dengan meratakan kesejahteraan Indonesia ya. Ini program Kementerian Menhan loh ya. Dia punya profesor-profesor yang ahli dalam air misalnya. Kan Indonesia Timur kan kekurangan air ya. Di NTT, di apa semua. Itu dia terjunkan profesor-profesornya untuk menemukan air. Kan air sumber dari segala sumber kan. Air. Dan tahu nggak ketika air itu keluar, beliau datang untuk mempersilahkan menggunakan air. Satu kata-kata yang membuat orang-orang itu menahan tangis. Ketika air itu keluar dari di Nusa Tenggara Timur kalau nggak salah. Ya itu sempat viral gitu. Apa dia bilang coba? Gila. Sekarang sudah bisa minum enggak? Sekarang sudah bisa menggunakan untuk mandi, cuci, kakus enggak? Apa dia ketika air itu keluar memancar? Sekarang masyarakat sini sudah bisa berwudu. Come on. Come on.
Jadi ketika air itu keluar, apa yang diminta oleh Pak Prabowo? Bersyukurlah dengan sujud dalam sholat kalian kepada Sang Pencipta. Aduh, leleh nggak hati lo? Leleh. Kayak Babe yang ngomong Pak Prabowo Islami. Emang saya nggak ngomong, Islami banget ya. nggak dibuat-buat, emang demikian. Tanya aja semua orang yang di Kemenhan tahu semua kok, gitu loh. Tanya aja semua. Nah, kalau kita bicara Kemenhan, balik lagi Bang Asri. Siapa enggak? Ini program Kementerian Pertahanan ya. Mungkin ya, mungkin ini gaya kepemimpinan Pak Prabowo di dunia internasional dari sisi pertahanan. Ya kita udah tahu lah kelasnya Prabowo tuh memang internasional ya, Course. global. Nah, bayangan Pak Babe ke depan nih 5 tahun Pak Prabowo sebagai presiden. Mari Dunia internasional kita tuh gimana? Mari kita ambil contoh yang sangat ramai, yaitu kasus pembunuhan massal genocide yang ada di Palestina. Kita kan punya hubungan baik dengan Amerika kan. Kita juga punya hubungan baik dengan Inggris dan lain-lain kan. Di saat mereka mendukung Israel, kan Pak Prabowo nggak ujuk-ujuk dukung juga Amerika lagi. Ya. Dia jelas mendukung sebuah kebenaran kan. Dan itu diamanatkan kepada Bu Retno, dan Bu Retno sampaikan itu di dunia forum internasional secara gamblang kan. Nggak ada negara yang lebih hebat dukungannya kepada Palestina kecuali kita. Betapa hebatnya usulan beliau tentang Ukraina waktu yang di Singapura, membuat orang terbelalak. Pak Prabowo sebelum jadi presiden saja telah mengguncangkan dunia dengan pendapat-pendapatnya gitu loh bro. Pada waktu dia diundang ke Cina kemarin ketika diumumkan menang, kemana setelah ke Cina sebelum pulang ke Indonesia? Mampir kemana? Jepang. Cina sama Jepang akur nggak? Agak. Bukan agak begini, tapi hebatnya dia. Dia datang ke Cina, kalau dia pulang, Jepang bilang apa? Wah, dia ke Cina gitu kan. Kalau dia ke Jepang doang, Cina bilang, wah, kayak di Jepang gitu kan. Itu dia hebatnya dia. Itu jawabannya. Kan udah kebaca, beliau menjalin hubungan dengan semua orang. Ketika dia datang ke Cina, dia pulang mampir ke Jepang, baru dia ke Indonesia balik. Artinya, Cina, Jepang, ayo kita bangun bisnis ya. Nggak usah pakai, jangan baperan lu pada lo gitu kan. Mungkin bahasanya nggak kayak gitu ya. Berarti lebih aktif ya? Iya. Iya dong. Kalau Babe yang cerita ini kita jadi sur juga Pak Prabowo ini udah setengah ustadz ini Pak Prabowo. Islam banget Pak. Iya, Jadi juru damai juga kan. Itu amalan dia untuk amalan dia pribadi gitu loh. Come on, itu alasannya kenapa saya pilih dia gitu loh. Cuman gini Be, kan politik itu kan bukan sesuatu yang kaku ya. Iya. Oh iya. Ya kan? Dan salah satu hal yang mungkin aja jadi tantangan Pak Prabowo nanti itu kan tarik-menarik di antara friksi partai politik. Yeah. Apalagi sekarang nih hampir sebagian besar ya itu masuk ke pemerintahan Pak Prabowo. Nah itu ke depan Pak Prabowo gimana tuh? Nah ini perlu orang tengah ini Iya. Bene. Itu Operator. Gini. Kalau nggak kayak main game lah ya. Gini. Kalau nggak cukup wibawa itu bahaya. Tapi Pak Prabowo sangat wibawa di depan semua orang. Oke. Karismanya, foto itu ente lihat dari fotonya aja kan kelihatan, apa aura kepresidenan itu kelihatan. Dan orang bilang dia gagal 3 kali. Ada yang bilang 4 kali. Salah satunya adalah Wapres. Coba teliti lebih dalam. Dia itu gagalnya 5 kali. Pertama, pada waktu konvensi dari Golkar. Gagal kan? Akhirnya bikin partai Gerindra. Lalu kemudian masuk bersama Mega Pro. Ya. Gagal kan? Gagalan kedua kan untuk presiden kan? Lalu kemudian berjuang kembali yang ketiga. Gitu. Capres. Prabowo Hatta. Gitu kan, Prabowo Hatta. Kemudian berjuang lagi. Yang keempat. Prabowo Sandi. Gitu. Dan sekarang masuk lagi yang kelima, baru dia berhasil. Jadi dia 4 kali gagal gitu ya. Dengan situ kan kelihatan kan bahwa beliau nggak gampang dipatahkan dan nggak gampang dipengaruhi untuk bukan kecurigaan, kekhawatiran yang ente bilang tadi, kekhawatiran dia bakal dicawe-cawe oleh partai-partai yang lain. Beliau wibawa, sewibawa itu beliau berkomitmen, sewibawa itu beliau menjalankannya. Tapi kan politik soal kepentingan, bukan soal
menurut Wibawa. Oke, sekarang apa kepentingan Pak Prabowo jadi presiden? Jawab. Oh, kalau di beberapa Duit. Udah nggak kehitung, Ji. duit dia orang kaya. Nah, orang kaya. Apa lagi? Jabatan. Apa yang diperlukan coba? Dia ketum. Ketum. Iya. Menhan. Apa yang dia nggak punya? Dia makan pagi di Prancis, makan siang di Dubai, makan malam di Korea, 100 tahun masih bisa. Gambarannya kira-kira gini, Be. Artinya, Kalau Pak Prabowo datang sini, everything you have, we don't have. Nggak, maksudnya, kalau Anda mau lihat orang yang bebas dari segala kepentingan, ya beliau. Dia cuma pingin mati masuk surga. Ini ucapan beliau ya. Mati dalam keadaan masuk surga karena memperjuangkan rakyat yang miskin, rakyat yang lemah, dan mengembalikan harta kekayaan Indonesia ke pemiliknya. Itu doang. Berarti husnul khotimah dong. Iya. Itu yang disebut. Berkali-kali disebut semua, bukan lagi-lagi saya juga nggak ngomong ngarang. Itu disebut semua. Pada waktu pembekalan Gerindra disebut, pada waktu pidato-pidato yang lain disebut. Jadi memang itu kepentingannya. Jabatan dia nggak kepengen, tapi harus jadi presiden supaya bisa ngatur ini. That's it gitu loh. Dan artinya omongan Gus Dur pada waktu itu bener dong, Be. Bahwasannya di Republik ini orang yang paling ikhlas itu. Ya mestinya warga NU, PKB, Caimin taat sama Gus Dur almarhum. Caimin kan belakangan taatnya. Yang penting kan taat, Be. Ya itulah politik. Kalau mau lihat politik cair, undang Pak Caimin gitu. Ya. Artinya, artinya ya kalau yang pertanyaan itu ya, yang paling ikhlas itu visionernya almarhum K.J. Abdurrahman Wahid, Gus Dur. Dan memang Gus Dur juga orang yang sangat ikhlas, dan ketemu Pak Prabowo yang sangat ikhlas. Ini ada cerita ya. Ya, gimana nih, Be? Pak Prabowo lagi bertamu ke rumah Gus Dur. Sebelum pulang, Pak Prabowo memberikan hadiah buat Gus Dur. Sesuatu. Dia masukin dalam amplop. Gus Dur terima aja, tipis lah amplopnya gitu. Sebelum pulang, ada seorang kiai datang. Gus Dur dengan tenangnya memberikan amplop yang dikasih oleh Pak Prabowo itu. Ini bukan presiden ya, Pak Gus Dur kalau nggak salah sudah tidak presiden, saya nggak tahu tuh, saya lupa waktunya. Dan ini bukan cerita sekarang, Gus Dur masih sehat waktu itu. Gus Dur dengan santainya memberikan amplop itu kepada kiai yang datang, hadiah. Ini hadiah, dikasih lagi hadiah. Pak Prabowo bilang, Gus, itu cek 1 miliar. Gus Dur bilang apa? Biarin rezeki ini. Keikhlasan Gus Dur tuh sampai kayak begitu. Keikhlasan Prabowo juga kayak. Iya. Kalau kita kasih gitu, panggil tuh kiai. Panggil. Udah ntar gue transfer aja dah. itu baiknya Pak Prabowo dalam bantu orang, keikhlasan yang luar biasa, dan betul responnya. Saya merespon pertanyaan beliau ketika Gus Dur berkata begitu, ya memang begitulah. Berarti kalau secara tidak langsung nih gaya kepemimpinan Prabowo ini sebenarnya yang dirindukan oleh publik Indonesia. Saat ini begitu, yang saya rasa seperti itu. Kalaupun ada orang yang nggak suka dengan menghubungkan, itu kan karena rumor-rumor aja, karena isu-isu aja. Isu HAM, diangkat lagi, udah basi. Dan nggak usah direspon, karena udah basi bener-bener. Setiap pemilu ada terus ya, Be? Setiap pemilu ada terus. Udah, kita lihat hasil ntar. Apa yang setelah beliau memimpin, bagaimana perbaikan Indonesia. Panjang umur beliau, kita doakan rame-rame supaya beliau bisa memperbaiki keadaan Indonesia dan sesuai dengan visinya beliau, mengembalikan kekayaan supaya dinikmati oleh sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Luar biasa. Ya, tapi menariknya gini, Be, sebelum berakhir, kita kan 5 tahun ke depan kan nggak mungkin dong, Be, nggak mungkin nggak ada tantangan dan masukan dari pihak lawan kan, ya, pihak yang berada di luar pemerintahan. Iya. Nah, ada nih dugaan ya, ini dugaan, dan mungkin saya harus tanyakan ke Babe juga, orang yang mungkin dekat juga pendukung Pak Prabowo, apakah Pak Prabowo akan melakukan tekanan-tekanan ya secara militeristik ke orang-orang yang lawan itu? Sekarang pernah nggak Pak Prabowo melakukan itu dari awal sampai sekarang? Nggak pernah tuh. Itu menjadi karakter loh, jangan lupa loh ya. Karakter orang tuh sulit loh untuk dirubah, dan karakter tuh biasanya ngelihat pada historis. Selama ini karakternya nggak begitu. Nggak pernah dia memberikan tekanan untuk ini, untuk memaksakan kehendak, nggak begitu. Tanya deh kepada teman-teman di Gerindra
di Kemenhan, dan saya bukan orang Gerindra dan saya bukan orang Menhan. Tanya deh kepada mereka yang lebih dekat. Pernah nggak Pak Prabowo melakukan itu? Dari omongan-omongan mereka dan dari yang kita saksikan nggak pernah Pak Prabowo begitu. Itu semuanya isu yang sangat jahat yang ditempelkan kepada beliau. Dan beliau memaafkan orang-orang itu semua. Yang sebenarnya beliau bisa melakukan pembalasan. Pencemaran nama baik bisa dilaporin? Nggak ada tuh yang dilaporin. Ya. Penghinaan, banyak tuh yang menghina nggak pernah dilaporin. Nggak apa-apa kata Pak Prabowo, nggak apa-apa. Asal jangan ganggu negara ini gitu aja. Yang ada justru pihak-pihak yang berada di seberang itu ditarik ya sama Pak Prabowo ya Pak? Dalam rangka apa? Menunjukkan bahwa gue tuh gak ada masalah kalau dihina sama lu pade. Dikasih award presiden pembohong apa? Hoax. Pembohong, pembohong hoax. Enggak tuh. Nggak ada masalah. Itulah beliau. Kenapa? Justru letaknya di situ, apa sosok kenegarawanan beliau gitu. Nggak ada yang kayak begitu. Nggak ada yang kayak begitu. Itulah yang kita rindukan mudah-mudahan insya Allah. Terakhir Be, mungkin ya Bang Asyi terakhir. Ini kan Pak Prabowo udah jadi gula paling manis di negeri ini, Pak. Dikerubunin terus ya? Dikerebunin terus. Bener nggak? Ya, kenyataannya begitu gimana? Nah, komen terakhir Be, mungkin di kamera. Buat orang-orang yang dulu nggak berjuang, tiba-tiba ngedeketin Prabowo. Gimana Be? Kasih Beh, nih Beh. Semoga Anda kembali ke jalan yang benar. Tapi jangan lupa Pak Prabowo tahu banget mana penjilat, mana cari muka, mana yang tahu-tahu sekarang mendekat, bahkan mendekatnya tuh bawa titipan lagi. Bukan cuma mendekat bawa titipan, bawa proposal lagi. Mau bikin proyek ini, proyek itu, Pak Prabowo tuh nggak bisa dibohongin dengan cara-cara kayak begitu. Dia tuh paham, dia tuh tahu, dia tuh mengerti. Mana orang yang tulus, mana yang mau berjuang sama-sama, dia tuh paham, dia mengerti. Nggak bakal dia tergoda oleh hal-hal yang demikian tuh nggak akan. Tanyalah orang-orang di sekitarnya yang lebih dekat, pasti jawabannya dengan hal yang sama. Dia tuh tahu. Kalaupun orang mendekat karena sesuatu, dia tuh tahu persis. Dia orang yang matang. Ibarat Buya Hamka bercerita, kalau orang itu harus kue itu orang harus matang tuh seperti kue serabi. Artinya itu dibakar atasnya, dibakar bawahnya, sehingga matang sempurna gitu kan. Kalau saya melihat ya salah satu contoh orang yang dimaksud oleh Buya Hamka pada waktu itu ya Pak Prabowo. Kurang lengkap apa hinaan buat dia? Kurang dahsyat apa cacian buat dia? Dan negara pernah memperlakukan dia dengan tanda kutip membuangnya dengan cara yang sangat menghinakan. Kurang apa lagi penderitaan? Hartanya pernah dihabisin di zaman presiden sebelumnya. Bisnisnya pernah di-cut pada presiden-presiden sebelumnya. Tapi justru orang-orang itu diangkat lagi oleh Bapak. Dirangkul lagi oleh Bapak. Kan semua tahu pada waktu zaman SBY apa yang terjadi. Pada waktu Pak Wiranto apa yang terjadi. Dan semua orang-orang itu dirangkul kembali oleh Bapak. Maka itu ketika saya berkata di sebuah podcast, terbuat dari apa hatinya? Orang ramai menghujat saya. Ya jawaban saya, lu belum banyak bergaul, mainnya kurang jauh, dan kan kurang banyak baca buku gitu. Baik, sama Angga. baik, makasih Bapak Haikal. Sudah hadir ke makasih, Bebas sehat-sehat. Bicara. Sama-sama, terima kasih banyak, Mungkin Thank you. kita ketika Babe selepas 20 Oktober kita undang lagi nih. Mudah-mudahan. Kita buktikan bahwa beliau orang baik dan hasilnya juga insya Allah baik ke depan. Ya, mungkin untuk Indonesia. Baik, terima kasih teman-teman netizen penyimak YouTube Bebas Bicara On Point. Kita akan ketemu lagi dengan narasumber dan tema yang berbeda di Bebas Bicara. Salam. Thank you. Bebas Bicara.